Ya, siap semuanya. Semangat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Fantastis. Yes. Tepuk tangan buat kita semua. Oke teman-teman, saya mau sharing sedikit ya. Sebenarnya ini pengalaman baru sih sharing karena saya ini kedua kalinya saya sharing. Sebelumnya baru Sabtu kemarin saya sharing di MBS Agency, kantornya Bapak Andi. Ini kali keduanya ya di sini. Belum pernah sama sekali ke sini. Ini baru yang pertama kalinya sih. Dan ya mungkin saya mau sedikit sharing aja pengalaman saya yang baru ini di Prudential. Karena kan di sini banyak yang udah lama ya. Coba teman-teman. Saya mau cerita dari awal ya. Dari awal saya itu dulu lahir di Sulawesi, Tomohon. Ada yang dari Sulawesi mungkin? Semua Sulawesi. Sulawesi atau Sulawesi ya? Sulawesi. Oh iya, ini jalan Sulawesi ya? Beneran Pak? Ya dulu lahir di Tomohon, di Manado sana. Terus habis itu dulu papa saya itu bisnisnya besi tua di Manado. Terus sempat ya makin tahun makin bagus hingga singkat cerita dulu saya disekolahkan di Manado International School dengan harapan bahwa papa saya bilang gini, "Nyok, kamu sekolah nanti mau kuliah di luar negeri enggak?" gitu. "Oh ya mau," gitu. "Ya udah, kamu kalau mau di luar negeri tak masukkan di international school ya." Waktu itu kurang lebih ngomong seperti itu. Terus seiring berjalannya waktu, setelah mau menginjak kelas 6 SD, nah itu ternyata papa saya mulai agak menurun secara perekonomiannya. Terus papa saya bilang ini, "Gimana besok kalau kuliahnya nggak usah di luar, maksudnya di dalam aja, dalam negeri." Terus saya bilang, "Oh ya, saya nurut aja gitu, ikutlah," pilihnya seperti itu. Terus akhirnya bapak saya bilang gini, "Kalau kamu mau nggak jadi kuliah di luar negeri, kamu cuma kuliah maksudnya di dalam Indo sini, mending kamu sekolah reguler aja, karena takutnya kalau kita sekolah di international school kan kurikulum KTSP-nya beda, karena kurikulum untuk sekolah reguler sama international school itu menurut saya lebih susah di reguler. International school malah lebih gampang sekolahnya ya." Terus akhirnya singkat cerita 2007 itu saya dibuang ke Malang, bukan dibuang sih, ditransfer ke Malang. Jadi di sekolah di Malang itu dulu saya SMP SMA saya di Malang asrama, dulu di Waing ya. Terus habis itu Waing hamil. Terus habis itu ya udah selesai SMA saya baru pindah ke Surabaya. Saya 2014 lulus masuk di Petra International Business Management. Tapi jujur itu bukan passion saya teman-teman. Karena apa? Dulu waktu saya SMA itu saya tergolong anak yang introvert, pendiam sekali, ansosnya ini parah banget. Jadi kalau misalkan nggak ada yang nyenggol, nggak ada yang ngajak ngomong, nggak mungkin saya ngereken, nggak mungkin ngajak ngomong duluan gitu. Karena prinsip saya kalau aku nggak diajak ngomong duluan, ya aku nggak akan ngajak ngomong duluan gitu. Seperti itu dulu ya. Terus untuk bukunya itu super parah. Jadi dulu itu sering ikut olimpiade, sampai saya itu dulu masuk 5 besarnya Medspin UNER, olimpiade kedokteran. Jadi kalau misalkan saya mau masuk ke kedokteran UNER, itu saya tinggal lampirkan itu, ada peluang buat masuknya lebih gampang gitu. Tiap hari belajar, ngabisin buku biologi namanya Campbell, itu buku bantal tebalnya segini teman-teman. Tiap hari dari subuh saya bangun belajar, terus baca itu sampai habis, supaya 2 bulan udah ngelontok di luar kepala. Terus ya itu banyak ikut lomba-lomba, sampai dulu paling puncaknya pernah juara 3 nasional lomba karya tulis ilmiah. Itu sampai sempat mau dibawa ke TIPI untuk penelitian, tapi orang tua enggak setuju ya, karena di karantinanya selama 1 semester. Terus baru
semenjak pindah kuliah ini sih teman-teman udah mulai banyak berubah ya. Jadi udah mulai bebas karena kan apa ya, dikasih kepercayaan lebih sama orang tua bahwa ya udah kuliah mungkin udah lebih dewasa, harusnya lebih bisa memanage waktu dan sebagainya kayak gitu. Lalu yaitu di Petra ini jujur bukan passion saya ya ambil bisnis, karena ya background saya dari dulunya ikut olimpiade IPA karena saya benci banget belajar ekonomi itu dulu saya. Lalu ya udah akhirnya kuliah, berhubung dulu itu saya pacaran sama pacar saya di Kediri LDR, baru pindah kampus akhirnya bisa ketemuan. Nah setelah ketemuan akhirnya pacaran lah terus setiap hari, nggak pernah kuliah. Ya apa ya, setiap hari itu ngedit terus kencan sampai akhirnya kuliah berantakan lah. Lalu mama akhirnya ngerti sih, terus ya saya bilang ke mama saya, mah jujur saya ini nggak minat kuliah di bisnis, walaupun internasional bisnis ini lebih gampang ya, jujur nggak minat. Terus mama saya bilang gini lah, terus kamu ya apa maunya, ini udah terlanjur masuk, karena kan biayanya juga nggak murah ya teman-teman. Kalau masuk di Petra dulu internasional bisnis itu zaman saya bayarnya pakai dolar, terus buku-bukunya itu mahal sekali teman-teman. Satu buku itu kalau dikurskan segini tebelnya, itu cuma dia menang kertasnya, kertas buat majalah, isinya itu sedikit banget. Satu buku dikurskan bisa cuma 600 sampai sejutaan satu buku. Dan itu satu semester itu saya banyak beli buku, jadi boros banget. Terus tadi mungkin di sandepan ada tulisan setara satu Avang sama Layang, itu dulu gara-garanya apa ya, saya pindah di Surabaya sini lah. Dulu itu memang dimanja banget ya teman-teman, maksudnya uang nggak usah mikir gitu loh, ya udah yang penting sekolah sekolah sekolah. Karena dari SMA udah banyak prestasi, akhirnya papa saya melihat saya, kamu oke lah, mungkin tak kasih kepercayaan lebih. Jadi mobil papa saya yang paling lama ada Avanza itu dijual, laku lupa saya laku berapa, itu dikasihkan ke saya, ada 100-an kalau nggak salah. Udah ini pegangan uangnya buat jaga-jaga kalau kamu butuh uang untuk bayar-bayar bayaran, ada kamu perlu duit lagi lebih pakaian. Kira-kira habis nggak teman-teman? Habis teman-teman, saking borosnya saya. Dan lebih parahnya lagi, dulu tiap minggu itu saya masih minta uang ke papa saya ya. Jadi bisa dibayangkan dulu masih lebih enak ya, maksudnya udah nggak mikir kalau uang. Terus habis itu ya keseharian kuliah itu nggak kuliah, sering titip absen kayak gitu, tinggal ke mall jalan. Terus sampai akhirnya ya puncaknya waktu mama saya tahu, oke, terus mama saya bilang kamu maunya gimana. Mama turutin. Saya bilang aku jujur mah ingin masuk ke teknik dari dulu, karena sebelumnya itu kan sempat nyoba ya teman-teman masuk di SNMPTN yang seleksinya untuk masuk negeri ya. Itu sempat sih iseng-iseng coba, keterima di ITS tapi perkapalan. Nah jurusannya itu asal milih, saya tes lagi nggak keterima. Terus habis itu papa saya tiba-tiba masukin di itu tadi IBM Petra. Kaget saya, loh kok tiba-tiba ada selebaran buat nyuruh saya tes TOEFL. Akhirnya cepet-cepet saya info ke pacar saya, kamu jadi kuliah mana, ikut aku aja di Petra gitu. Terus akhirnya masuklah bareng, tes TOEFL bareng, lolos bareng. Terus ya udah setelah ditanya mama saya maunya apa, saya bilang kan saya mau ke teknik apa, udah terserah kamu urus sendiri. Akhirnya saya pilih teknik industri. Saya cari-cari swasta yang ya bagus juga, paling nggak kayak Petra. Akhirnya masuk di Ubaya gitu, dan ngulang teman-teman dari pertama seperti itu. Ya itu dulu seperti itulah, saya idealisnya parah. Mungkin karena masih labil ya teman-teman, dan belum ada yang mengarahkan sampai sejauh mana. Ya percaya sama diri sendiri yang terlalu berlebihan itu juga nggak bagus ya teman-teman, seperti itu. Lalu selama pindah itu saya sempat bekerja teman-teman, nyoba kerja. Jadi
nganggur kurang lebih kan 6 bulanan ya. Ada waktu sebelum masuk di mana Ubaya masuk bulan Agustus. Sebenarnya saya mulai nganggur itu dari November atau Desember, saya lupa, antara November Desember. Jadi nganggur, terus saya dapat info untuk coba kerja. Teman saya bilang, lu daripada nganggur mending kerja lah, maksudnya lebih produktif ya, ada hasil gitu loh, sambil cari pengalaman lah. Terus saya pikir-pikir, oh ya kayaknya boleh juga sih. Nah dari pengalaman kerja itu teman-teman, baru saya benar-benar melek. Ternyata benar omongan papa saya, jadi karyawan itu tidak enak sekali. Sungguhan sangat gak enak. Pengalaman kerja selama 6 bulan itu udah membukakan mata saya bahwa besok saya setelah lulus, saya tidak mau kerja itu orang. Itu sudah kepikiran seperti itu. Karena pas saya kerja, saya melihat teman-teman sekitar saya, rekan-rekan kerja saya itu semuanya kerja memang karena butuh uang gitu. Terus kalau saya kan ya maksudnya meskipun kerja masih dikasih uang saku, terus makan ya masih kadang dibawa makan, kadang juga beli di luar kayak gitu kan. Tapi teman-teman saya benar-benar kayak 100.000 itu benar-benar disayang banget gitu loh. Ya jadi dari situ melihat oh ternyata di luar sana ya kasihan juga gitu. Terus baru tahu juga gajinya saya kerja dulu dikit banget teman-teman, cuma UMR dulu dibayar cuma UMR Surabaya kalau nggak salah 2.400.000 atau 2 juta berapa ya itu sih. Terus ya udah 6 bulan coba kerja sampai akhirnya masuk kampus baru baru berapa bulan ya saya lupa, antara 2 bulan atau sebulan, yaitu orang tua saya akhirnya resmi pisah. Ya dibilang kaget enggak juga, karena dari waktu SMP saya udah mulai nangkap bahwa ada enggak harmonis antara papa mama saya ya. Cuman waktu itu memang mama saya itu orangnya sabar banget, enggak pernah komplain, enggak pernah marah, enggak pernah yang berusaha untuk selalu berpikir positif. Walau sering berselisih paham dengan papa saya. Lalu kemudian puncaknya itu waktu saya pindah kuliah itu tadi sih, terus udah masuk ke pengadilan. Terus ya mama saya sempat bilang ya udah kalau misalkan mau bisa ya bisa aja. Dan kita anak-anaknya saya 3 bersaudara, saya anak kedua, kakak saya, adik saya semua ya kita kompak ya sudah. Kalau mama pengen maksudnya lebih bahagia, alangkah baiknya sepertinya lebih baik bisa daripada harus kita mempertahankan sesuatu yang membuat kita terbebani itu tidak enak banget kan teman-teman. Ya seperti itu. Terus mama saya ngeluarin baterainya omongan ganti merah. Terus mama saya itu sempat melontarin omongan bahwa ya sudah, aku bakal berjuang sendiri buat anak-anakku, tanpa bantuanmu, campur tanganmu aku masih bisa kok menghidupi anak-anakku. Dengan PD-nya bilang seperti itu teman-teman. Padahal mama saya tidak kerja. Posisi saya baru masuk kuliah, di mana ya di Ubaya ya lumayan agak mahal juga sih teman-teman. Dan adik saya waktu itu masih SMP mau SMA kelas 3 SMP. Jadi dengan PD-nya mama bilang seperti itu, dan papa saya itu kerasnya minta ampun, idealisnya parah, lebih parah dari saya. Jadi lu ngomong A yaitu tak pegang, tapi kalau lu mau melenceng aku nggak ngurus. Jadi A yang tak pegang, omongan pertamamu yang aku pegang gitu loh. Terus ya udah dari situ akhirnya makin kacau, ujung-ujungnya makin kacau. Terus ya udah akhirnya mulai berubah, mobil segala macem. Terus kayak nafkah udah nggak dikasih. Dari situ udah mulai kerasa ya teman-teman, aku nggak punya duit, bakalan susah ke depannya. Dimana kuliah kan perlu banyak biaya ya teman-teman, apalagi biaya semesteran di Ubaya lumayan mahal. Terus udah lifestyle juga terlanjur agak hedon ya. Jadi
kayak dulu itu hampir tiap hari teman-teman saya ngafe, nongkrong, ke restoran makan. Minim itu kalau sekali makan gitu habis bisa 400 atau 500 kayak gitu. Jadi begitu drop, tahu nggak dijatah uang lagi. Terus itu mulai mikir sih kedepannya seperti apa. Jadi keingat mama nggak kerja, kita bergantung dari bunga deposito sama selama ini kita dibantu sih sama nenek dari mama saya, saya panggil oma. Itu kita tiap bulan dikasih duit, tapi ya saya nggak tega sih teman-teman, maksudnya bergantung sama nenek saya gitu. Jadi anak-anaknya nenek saya kan nggak ada yang membebani. Dari situ makin kasihan, makin sedih. Saya kepikiran gimana kalau kerja tapi cari freelance. Akhirnya saya coba kerja. Saya waktu itu main utama kerjaannya itu jadi SPB event sih. Karena SPB event itu fee-nya lumayan ya. Waktu itu dibayarnya sekali event kurang lebih 350-an. Kalau yang pas ada event-event besar kadang bisa sampai 400, 500. Cuman ya enggak semuanya. Terus kadang juga saya nyambi di IO. IO itu aduh bayarannya murah banget. Dan di IO ini saya kapok kerja di IO. Karena kerja itu dulu saya kerja dari biasanya jam 2 siang itu udah mulai kerja. Pulangnya harusnya kan jam 11 sudah pulang. Tapi kira-kira pulang nggak teman-teman? Nggak mungkin. Selesai acara harus bantuin beres-beres segala macam sampai benar-benar clear baru boleh pulang. Hanya untuk uang berapa teman-teman? Tahu nggak teman-teman? Ada yang pernah kerja IO nggak tuh? Pro IO? Semua. Jadi dulu untuk mendapatkan 90.000 teman-teman, saya kerja dari jam 2 siang sampai 11 malam, 12 kadang molor jam 1. Saya lakukan itu demi uang tambahan supaya saya tetap bisa bernafas di lingkungan kampus seperti itu teman-teman. Jadi saya waktu itu kepikiran ya kayak bisa sih bulanan nggak usah minta mama ya. Kalau bisa ya sampai kuliah bayar sendiri. Cuman belum terjangkau lah untuk sampai bayar kuliah sendiri waktu itu. Lalu ya saya lakukan itu terus agak lama sih, hampir setahunan kerja IO, SPB. Terus saya pernah coba mau ikut modeling juga. Foto model itu beda sama yang untuk catwalk ya teman-teman. Jadi kalau catwalk kan standarnya memang lebih tinggi 180. Nah saya kan nggak masuk, cuma 175 ngepres di foto model. Tahu nggak fee-nya berapa teman-teman? Murah banget. Jadi jangan dikira model itu banyak duitnya teman-teman. Fee-nya cuma 175.000 untuk newbie teman-teman. Dan itu saingannya banyak, belum tentu tiap bulan dipakai, tiap minggu dipakai. Kira-kira saya bergantung sama itu enggak teman-teman. Saya bergantung di SPB event sama ibu akhirnya. Karena nggak bisa digantungin. Satu, yang kedua orang tua juga kurang ini ya. Mama saya maksudnya, keluarga mama saya nggak setuju ada keluarganya yang maksudnya kerja di entertain karena takut ada salah pergaulan kayak gitu. Lalu ya itu sih paling menyedihkannya sih teman-teman. Setelah setahunan saya kerja itu tadi FTB event itu saya dikontrak selama setahun. Kalau yang IO lepas ya teman-teman, nggak ada kontrak sama sekali. Yang SPB event ini dikontrak dari brandnya MAP Group. Itu jadi saya kalau ada event-eventnya kayak Nike, Puma gitu, terus nggak itu aja sih, banyak sebenarnya. Ada juga salah satu IO gede dari Jakarta namanya Krista, itu yang biasanya BRC gede. Cuman setelah 1 tahun saya diputus kontrak. Nah itu puncaknya sih. Sebelumnya dulu waktu awal saya pindah Surabaya itu sudah pernah direkrut di BOP ya, tapi ngerti nggak apa yang saya lakukan ke leader saya teman-teman, saya tolak mentah-mentah. Jadi waktu itu di BOP leader saya itu optimis ya, orangnya menggebu-gebu. Iya ini nanti
5 tahun bisa 100 juta per bulan. Saya cuma bilang gini kok, lu sales asuransi, kok CPD ini mau nawarin saya buat kerja sama kamu. Jadi juaji banget teman-teman itu, juaji banget. Terus karena kayak apa, nggak ngerti kan bahwa di luar sana ada bisnis yang bagus kayak di Pro ini, bener nggak teman-teman? Nah, singkat cerita, setelah saya putus kontrak, nah ini bagusnya leader saya, buat leader semuanya juga jangan pernah apa ya, maksudnya loyo, tetap follow up, karena di sini kan modal kita cuma konsisten aja sih teman-teman, yakin dan konsisten. Mungkin juga momentumnya pas, leader saya follow up saya, gimana kabarnya David? Oh ya saya baik kok. Mau ketemuan nggak? Lu ngapain ketemuan? Ya nggak apa, makan siang mas bareng. Oke ketemu, ngobrol-ngobrol. Ini lucunya teman-teman, orang punya uang sama nggak punya uang itu beda loh teman-teman, auranya. Loh sungguhan, pernah nggak kalian mungkin ngerasa ini orang ini kayak kesusahan duit, orang ini kok kayaknya happy banget, kayaknya mungkin duitnya banyak. Pernah nggak kayak ada feeling seperti itu? Itu beneran teman-teman. Saat saya waktu itu ngegembel ya, itu berasa banget mungkin ya. Jadi pas ketemu sama leader saya, terus dia bisa nangkep kayaknya ada masalah di uang. Terus ngobrol-ngobrol, dan dulu itu gini ya teman-teman, saya dulu zaman awal Surabaya itu kan suka belanja kayak baju gitu, tiap minggu beli. Tapi nanti kalau nggak suka udah langsung kasih ke orang kayak gitu ya. Bodohnya saya waktu itu semua baju yang udah bosan-bosan kebanyakan tak kasihkan ke orang. Lah udah karena jatuh itu tadi, jatuh miskin ya, bingung nggak ada baju bagus, maksudnya baju banyak yang udah dikasihkan orang. Terus ya ketemu ya seadanya aja, nggak yang kayak biasanya. Terus ditanya-tanyain, oh itu, terus ini aja, kamu cobaan di Pro. Ya aku mulai mikir lagi, kerja di Pro asuransi bisa nggak ya, kayak antara yakin nggak yakin gitu. Mungkin teman-teman dulu sebelum join ngerasain juga ya, ada sedikit bimbang gitu antara yakin nggak yakin. Itu saya juga ngerasain sih teman-teman. Di BOP nggak modern sama sekali. Ada nggak yang sekali di BOP langsung jelas, langsung paham? Ada mungkin teman-teman? Saya juga teman-teman, nggak modern sama sekali. Terus waktu itu di BOP leader saya lagi ditanyain, kamu pengen apa ke depannya? Aku bilang ini untuk saat ini mungkin aku pegang 5 juta per bulan aja, itu udah lumayan oke buat maksudnya uang jajanku sebulan. Terus oh itu gampang, ya udah gini aja, nanti kamu datang ke M3, waktu itu disuruh ikut M3 di kantor. Stikernya pas ngena di saya juga. Nah berhubung saya ini kan basicnya apa ya, hedon suka hedon gitu teman-teman, agak hedon, super hedon. Nah waktu itu datang ke kantor ngeliat suasana kantornya kok antusiasnya tinggi, terus orang-orangnya juga bagus, di dalamnya itu bagus. Dari luar kelihatan mobil-mobilnya banyak, ada Mercy. Ini sungguhan tak bisnis ini sampai beli Mercy, dalam pikiran saya waktu itu kayak gitu. Terus habis itu GE owner saya kan juga orangnya agak lucu-lucu, hedon gitu kan ya. Waktu itu gini, gimana ketawanya orang kaya gitu. Saya cuma diem teman-teman. Aku ini bukan orang kaya gitu, ini orang melarat gitu. Berarti nggak usah ketawa ya. Yang lainnya ketawa. Terus habis itu speakernya yang apa, Cik Linda Teti Mau dari SB2 Pro One Agency itu juga. Waktu itu saya melihatnya, wah enak ya kayaknya jalan-jalan luar negeri. Terus saya lihat barang-barangnya juga apa ya, hype gitu loh. Terus mulai mikir, ini sungguhan tak jalan-jalan luar negeri, apa jangan-jangan ini edit ke luar negeri gitu. Sempat mikir gitu, saking negatifnya waktu itu teman-teman. Karena antara nggak percaya kok bisa ya kerja marketing bisa sampai beli kayak gitu, jalan-jalan luar negeri. Ya karena nggak tahu itu tadi sih. Akhirnya saya dengerin dari awal sampai selesai ya.
dari awal sampai selesai. Terus terakhir itu Bu Erlina itu bilang, wah ada yang jam tangannya baru nih, Rolex. Aku gak ingat Rolex kayak jamnya apa. Berarti ini beneran ada duitnya ini kayaknya. Terus habis itu si Cilindanya cuma gini-gini pamer gitu. Terus ditanya harganya berapa, murah kok ini, KW cuma 250 apa sih, 250 juta. Saya langsung melek, hah sungguhan tak kerja gini bisa beli Rolex, bisa beli Mercy gitu. Terus akhirnya pulang acara entry, saya langsung nyari leader saya, jelasin lagi yang kemarin di POP lagi, tetap gak mudeng teman-teman. Terus ya udah gini aja, kamu ikut aja training tahap 1, tahap 2, tahap 3. Jadi ada tahap 3 di kantor saya, itu untuk pemantapan untuk yang sudah aktivitas sama ikut HU. Tahap 1, tahap 2 gitu. Tahu nggak teman-teman, saya berapa kali ikut? Tahap 1 itu saya hampir 6 kali. Tahap 2 itu udah nggak hitung berapa kali. Karena apa? Satu, saya nggak suka nyatet, nggak suka nulis. Saya orangnya visual. Tapi maksudnya sekali nangkep, udah benar-benar nangkep, itu bakal keinget terus sampai seterusnya, nggak akan lupa. Nah seperti itu. Jadi saya mending ikut kelas daripada ngapalin satu-satu, kan bahasa asuransi nggak mudeng ya, susah dimengerti. Lalu ya itu saya rajin, baru dikasih tahu gini, kamu kalau training terus nggak prospek ya sama aja bohong. Kau pengen duit tapi kamu nggak pernah kerja, ibaratnya ya nggak dapat apa-apa. Saya pikir juga, oh ya benar sih. Terus coba prospek, 13 orang pertama saya prospek, ada yang closing nggak teman-teman kira-kira? Nggak ada sama sekali. Saya nangis teman-teman, sampai mewek waktu itu lidah saya. Loh gimana sih ini pro ini bujuan, 10 orang katanya baru closing 1, nggak ada. Terus loh masa nggak ada satu sama sekali? Oh nggak ada. Terus ditanyain, kamu emang gimana caranya prospek? Baru saya diajak apa ya, one by one, face to face prospek. Nah leader saya ternyata ngomongnya tuh berantakan teman-teman. Terus dari situ mulai sadar, oh kayaknya emang saya yang kesalahannya di saya sih. Terus barulah ikut HO lebih sering. Terus coba prospek lagi sampai orang ke 16 atau 18 saya lupa. Saya follow up lagi, baru akhirnya closing satu case pertama saya teman-teman. KPI-nya sih nggak seberapa sih, 25 juta per tahun full proteksi. Terus minggu depannya kan komisi kan, baru terima kalau nggak salah waktu itu 7 juta 600 apa 7 juta setengah. Saya langsung melek, wah beneran ya, ternyata pro ini nggak bujuk, komisinya pas sesuai dengan saya. Dari situ mulai kayaknya aku harus benar-benar fokus full time di Prudential. Ya, lalu Januari sih mulai apa ya, banyak ikut sistem kayak M2 entry pasti datang. Jadi saya berusaha bagaimana supaya saya ini bisa benar-benar full time di Prudential sesuai dengan sistem. Karena apa? Saya ingin secepatnya itu saya udah apa ya, capek dulu kan AM ya. Saya ingin segera AM karena leader saya, maksudnya CR nih, ada yang kenal mungkin ya. CR ini kan maksudnya emak saya ya, emak saya. Saya kayaknya wah dia begitu strong, hebat banget gitu kan. Jadi itu kiblat saya waktu itu. Saya melihatnya saya harus kayak CR nih. Dan CR ini bilang, ingat ya teman-teman, kita di Prudential itu apa ya, our life begin from AM. Paham nggak maksudnya teman-teman? Jadi kalau kita masih kayak AAD itu kita kan apa ya, nggak bisa sih benar-benar ngerasain passive income. Tapi kalau kita udah AD terus kita punya leader banyak kan, kita udah mulai ngerasain passive income-nya kan teman-teman. Ya itu tangkapnya kurang lebih seperti itu Pak. Ya udah akhirnya mulai jalan pelan-pelan karena nggak bisa benar-benar, maksudnya tiap hari kerja ya teman-teman, ada kuliah. Saya prospek, saya usahain seminggu sekali prospek. Jadi karena terbatasnya waktu, saya prospek seminggu sekali, kalau nggak salah ya kurang lebih seminggu sekali, sambil saya belajar teman-teman. Karena keterbatasan market ya, saya nggak punya market.
mahasiswa, siapa yang mau diprospek? Bingung kan? Saya udah sempat prospek teman-teman saya. Oh iya, nanti tak sampaikan ke orang tuaku. Kira-kira disampaikan nggak teman-teman? Enggak. Paling cuma 1-2 aja teman-teman. Terus makin pusing kan, terus saya konsultasi ke leader saya, ke Ko Edi itu yang ngomong saya konsultasi gimana ya caranya aku supaya punya market yang banyak. Canvassing gitu. Jalan satu-satunya canvassing. Koko dulu pun nawarin di Prudensial juga canvassing. Kita mesti sadar diri bahwa kalau kita nggak punya market yang bagus, kita harus jago create market. Itu langsung belum di kepala saya. Oh iya benar juga sih. Terus saya coba canvassing, saya belajar. Oke bu, aku mau belajar canvassing, tolong ajarin. Ya minggu depan kita ke Pasar Atom sama JMP. Nah minggu depannya ke Pasar Atom lah dan JMP belajar canvassing. Terus Pak Edi bilang gini, Fit, kamu coba samperin toko itu sama toko ini. Tapi lihatin dulu ya, pokok kalau prospek seperti apa. Oke, tak dengerin. Begitu saya nyamperin, apa yang terjadi teman-teman? Gugup setengah mati, mandi keringat. Udah ketemu nih, ayah sing maksudnya negatif thinking, juaji setengah mati, ngomel, nggak mari-mari itu wes mentawar tak tapuk aja. Udah tinggal pergi saja dari teman-teman. Sampai ini apa sih orang ini kok belum kayak gini gitu loh. Terus habis itu akhirnya saya bilang ke Pak Edi ini kok kayak ini di sini orangnya cuaci kabeh kok pindah aja. Akhirnya pindah ke Ato disuruh nyamperin lagi. Coba samperin toko ini sama toko ini. Tak samperin dengan harapan apa? Wah semoga closing 3 juta. Closing nggak teman-teman? Nggak mungkin. Itu mimpi ya. Dan baru bisa belum lancar ngomong ngarepin closing 3 juta. 3 juta per bulan nggak mungkin. Terus saya balik. Kok gak closing? Terus, ya kamu tadi berharapnya closing kan? Iya. Loh kamu salah gitu loh. Kamu ibaratnya sih merangkak kok. Wes minta bisa lari. Kan kaya ya teman-teman. Terus habis gitu, nah itu tadi kamu ngerti nggak? Yang tak suruh nyamperin siapa? Siapa bu? Itu ya nasabahku. Lah apa aku bersuruh prospek? Ya gak apa-apa gitu. Cek kamu ngerti prosesnya seperti apa, caranya seperti apa, Kang Falim. Kita approach orang, mendekati orang sampai kita persuasif dia, dan akhirnya dia tertarik sama kita. Itu tahapnya kamu harus lalui. Tidak bisa yang ujuk-ujuk datang orang langsung tanda tangan ikut, tidak mungkin. Ya teman-teman. Lalu ya itu sih banyak belajar dari situ. Akhirnya sering konsultasi gimana sih kalau pendekatan ke orang seperti apa bagusnya. Dan minggu depannya saya nekat canvassing di luar kota teman-teman. Biasanya saya kalau canvassing itu di Malang atau di Semarang ya teman-teman. Karena ada teman akrab lah, beberapa teman akrab di sana. Saya coba canvassing. Terus waktu itu ya nggak ada yang nyantol ya teman-teman. Dan termasuk ring 1, ring 2 saya, keluarga terdekat saya teman-teman. Saya prospek semua. Ada yang closing nggak teman-teman kira-kira? Sama sekali nggak ada yang closing. Awal saya jadi agent. Termasuk yang parahnya itu JJ saya dulu saya prospek cuman premi 500.000 per bulan teman-teman. Kira-kira teman-teman untuk zaman sekarang closing premi 500.000 per bulan gampang nggak teman-teman? Gampang ya, gampang banget ya. Nah tapi ini sampai nggak ambil. Padahal ya kakak kandung sendiri nggak ambil. Baru tahun yang 2017-nya setelah saya udah mulai banyak belajar ya teman-teman, saya samperin lagi baru mau ngambil. Dan ngomongnya apa teman-teman? Nah gini loh, kamu kalau prospek nawarin orang kayak gini, kamu ngomong kayak kemarin sampai berbusa-busa, nggak ngerti orang ini gitu. Nah terus ini sekarang ngerti? Iya ngerti. Nah itu aku baru mau ngambil. Akhirnya closing teman-teman. Dan waktu itu dari awal saya agent, saya menanamkan dalam diri saya bahwa gini, aku ingin bisa bikis, aku ingin ya minimal orang ikut aku premi 1 jutaan, karena ternyata prosesnya sesusah ini ya, tidak gampang maksudnya. Dan aku belajarnya dengan sungguh-sungguh. Jadi aku ingin aku kasih servis yang bagus ke orang juga harus kasih aku yang terbaik.
Jadi minim orang ikut aku premi 1 juta per bulan. Dan puji Tuhan teman-teman, sampai sekarang case terkecil saya ya punya CC saya itu aja, dan lainnya minimal paling kecil banget 1 jutaan. Terus setelah udah bisa canvassing teman-teman, saya pengen kan dapat namanya big case, karena emosi ya, agak emosi dan panas. Kalau di kantor saya kan di daily submission dilihat, aduh kok banyak, sering ada aja yang big case gitu, kayak kesel kan. Aduh, tanya ke engkong saya tadi, kok kalau mau big case gimana ya, minim 5 juta aja lah, aku udah happy. Ya kamu mesti membesarkan wadah kamu. Maksudnya apa teman-teman? Jadi ibarat kata kita ini sebuah wadah teman-teman, sebuah wadah ya. Tuhan udah kasih kita itu rezeki tidak terbatas. Ibarat kata Tuhan itu udah apa ya, nyiram dari atas seperti air terjun. Tapi kalau kita wadahnya segini, berapa yang bisa kita tampung teman-teman? Banyak apa sedikit? Sedikit ya teman-teman ya. Nah, kalau kita pengen banyak, berarti ya kita mesti apa? Upsize. Kita mesti upsize diri kita. Dengan cara apa? Kita banyak belajar dari training M2M3 seperti ini juga cukup membantu ya teman-teman di lapangan. Lalu konsultasi. Nah, akhirnya saya belajar lagi setiap ada super class itu saya tidak pernah bolos, karena saya ingat pesan-pesannya karena emak saya Jeremy itu sempat bilang gini, kamu ingat ya, pokoknya pembelajaran kelas terbaik itu adalah saat kamu tidak bisa hadir di momen itu adalah kerugian terbesar gitu teman-teman. Jadi saat itu juga aku mikir, oh iya benar, kalau aku nggak hadir, aku nggak datang, pasti aku rugi banget. Karena ilmu sekecil apapun, siapapun pembicaranya teman-teman, entah dia berprestasi atau biasa-biasa aja, itu pasti ada sesuatu yang kita bisa tangkap. Itu sungguhan teman-teman. Jadi kita selain belajar untuk appreciate orang, menghargai, kita juga tetap bakal dapat apa ya, berkat dari orang itu kok. Jadi kita mesti apa ya, belajar terus ya. Jangan pernah merasa apa ya, penuh gelas kita, tapi kosongkan. Nah itu saya pegang teman-teman. Jadi dari itu saya mulai belajar, oh ya beneran ya, kalau datang M2M3 super class terus apa ya, training itu kalau ilmunya tidak dipakai, rugi banget teman-teman. Itu sungguh rugi. Karena apa? Kalau kita dapat ilmu yang bagus contohnya teman-teman, dan kita coba untuk menerapkannya di lapangan, akhirnya closing big case 400 juta, 300 juta API, kita untung nggak teman-teman? Happy nggak sih? Happy banget ya. Nah itu saya baru ngeh, dan itu ternyata benar, kalau kita nggak hadir acara-acara training M2M3 super class seperti itu kita jujur rugi banget. Tapi nggak datang ya datang toh, dan sekalian diterapkan ya teman-teman. Nah itu beneran. Lalu udah beberapa bulan saya belajar lagi, saya berusaha upgrade upsize diri saya, wadah saya berdoa, Tuhan aku pengen bigis closing 5 juta saja, aku sudah happy kok ya Tuhan. 5 juta per bulan. Tahu nggak teman-teman, malah closingnya berapa? Closing 7,6 juta per bulan. Dan itu dari canvassing teman-teman. Jadi hampir 90% nasabah saya canvassing semua. Nah, terus mulai jalan-jalan, masih banyak belajar, cuman ya kendalanya terhalang kuliah ya teman-teman. Jadi nggak bisa yang full time tiap hari harus aktivitas, nggak bisa. Baru saya benar-benar akhirnya agak mokong ya teman-teman, kayak dulu. Jadi mulai berani titip absen, ninggalin kelas itu semester 4 atau 5, saya lupa. Antara semester 4 5 saya coba titip absen karena saya ingin fokus di pro. Akhirnya ya aktivitas 2018 kemarin itu saya AM, tapi saya nggak merasa leader karena kan AM statusnya nambah ya teman-teman. Cuman saya pengen punya tim gede nanti ketika saya sudah AD. Jadi saya mulai awal tahun ngembangin tim, karena kan ngembangin tim prosesnya lebih lama. Kalau kita prospek sebulan 2 bulan pasti udah ada hasil kan. Tapi kalau kita pengen punya agent yang benar-benar jalan, itu prosesnya lama. Jadi awal tahun saya pakai untuk
kembang inti. Lalu setelah yang mulai jalan beberapa bulan, saya akhirnya dapat 5 agent aktif. KPI-nya kalau nggak salah nggak banyak sih, cuma 200-an pakai tim. Yang penting waktu itu yang penting 5 agent aktif kita pakai untuk promosi. Lalu udah pertengahan tahun saya bingung, ini omset pribadi saya masih dikit. Terus akhirnya saya fokus jualan pribadi selling, karena saya pengen nanti kalau saya udah leader saya harus punya duit banyak. Karena apa? Saya nawarin orang, yang kebanyakan yang saya rekrutan saya memang seorang ini entrepreneur, dasar pengusaha ya. Saya ingin merekrut pengusaha karena sekian kali saya nyoba merekrut pegawai, saya masih belum bisa, agak merasa susah. Jadi kalau pengusaha mungkin lebih gampang. Nah, berhubung saya ngomongnya ini bisnis yang bagus, terus bisa kedepannya itu 5 tahun saja, 5 tahun aja bisa 100 juta per bulan. Tapi kalau dari diri kita tidak mencerminkan bahwa di bisnis ini bagus, kira-kira orang tertarik nggak teman-teman? Enggak. That's why makanya di kantor saya itu selalu diajarin bagaimana kita memposisikan diri kita untuk ya apa yang kita inginkan gitu loh. Contoh dari paling simpel, grooming itu penting banget teman-teman. Kalau kita mau prospek orang, yang maksudnya kita mengharapkannya bisa closing big case, tapi kalau kita dari awal datang kucel lesu kayak gitu ya, biasanya orang kaya kan ngeliat gitu loh, ya kan, ini apa yang nyamperin saya gitu. Kalau kita ingin dihargai juga, kita juga memposisikanlah diri kita ingin seperti orang kaya yang income-nya ratusan juta per bulan, ya kita posisikanlah seperti itu ya. Jadi kita miliki mentalnya itu tadi, itu yang paling penting juga sih teman-teman. Jadi saya setelah selesai ngembangin tim, saya lanjut selling pribadi. Jadi selling pribadi dari pertengahan tahun sampai mau tutup tahun itu hampir nggak ada closingan sama sekali teman-teman, karena saya lanjut di kanvasi gitu loh. Lalu ya ada keajaiban ya teman-teman, waktu mau mepet-mepet akhir tahun bulan November kalau nggak salah ya, itu ada salah satu dari closingan saya, prospekan saya closing big case ya, lumayan besar sih, KPI-nya hampir 400 jutaan satu case. Terus dari situ makin semangat prospek lagi ya. Puji Tuhan tahun kemarin lumayan lah, nggak meskipun belum sampai start karena mepet, masih kurang dikit. Ada yang nggak belum issued karena kan kalau ada big case yang kemarin pending juga, mesti medical udah beneran mepet. Nah itu sih akhirnya ya udah, akhirnya tetap bisa promosi karena udah terpenuhi kan syaratnya promosi baru ya. Ini 2019 ini capai yang namanya posisi leader teman-teman, seperti itu. Dan ya di Pro ini saya ngerasa bahwa ini adalah bisnis yang paling gampang teman-teman. Sungguhan di Pro ini adalah bisnis yang paling gampang, paling simpel, nggak ribet, nggak ngeluarin duit di awal. Kita cuma paling modal apa sih, bensin, makan gitu loh. Kalau kita juga maupun kalau kerja ikut orang, kita tetap makan nggak teman-teman sehari-hari, makan sendiri kan, nggak disuruh tetap makan kan. Untuk kendaraan bensin itu beli sendiri nggak sih, beli sendiri ya udah sih. Saya sempat ngalamin coba bisnis lain ya. Jadi 2017 lalu itu saya ngerintis usaha skincare ya teman-teman, sama saya kongsian sama teman saya di Jakarta. Itu saya ngerasain teman-teman, susah banget, ribet dan jelimet kena mati. Dan akhirnya setelah ngurus itu semua selesai ke BPOM dan segala macam, penjualannya itu makin ribet karena saya nggak ada pengalaman dan ngerasa waduh ini hubungannya sama farmasi, kalau ada salah saya takutnya dituntut orang gimana. Nah, akhirnya saya limpahkan ke teman saya, sekarang dia yang kelola. Terus dari situ ngebikin saya bahwa di luar sana
bisnis konvensional itu tidak ada yang sesimpel dan semudah di Prudensial, teman-teman. Sungguhan, tidak bohong. Di luar sana kita mau dapetin 15 juta, 20 juta, 30 juta per bulan. Itu ngoyo setengah mati, teman-teman. Sungguhan. Di Pro kita udah tahu kita pengen 30 juta, 20 juta. Kan kita tinggal hitungan berapa EPA-nya. Ya udah, aktivitas. Kita tahu rasio closing kita berapa. Kita aktivitas saja. Cuman modal apa? Tekun, yakin, sama konsisten, teman-teman. Sesimpel itu aja sih. Karena saya ngalamin sendiri kemarin sebelum saya berangkat ke Korea, teman-teman, bulan lalu, hari Sabtu siang jam 11 itu saya tidur. Saya ditelepon nasabah saya 2 tahun lalu 2016 waktu awal agent baru. Saya sempat full call beli database. Saya telepon, ada salah seorang nasabah mau di prospek, tapi lokasinya di mana? Di Madura, Pamekasan. Saya telepon, Bapak, saya mau jelasin paper aset. Oh iya, silakan. Besok bisa nggak datang ke rumah? Oh boleh. Rumahnya di mana, Pak? Pamekasan. Kamu sungguhan mau ke sini? Iya. Saya nggak ngerti Pamekasan di mana. Saya iyain aja, teman-teman. Terus sorenya bilang ke leader saya, besok ini mau prospek orang di Pamekasan. Loh, besok ini sungguhan? Iya, janjian jam berapa? Jam 10. Gendeng kamu, gendeng gitu. Loh, kenapa? Coba cek Pamekasan mana? Saya ngecek Pamekasan, itu ujungnya Madura, hampir di ujungnya Madura, teman-teman. Terus akhirnya pagi saya berangkat subuh sampai sana itu jam 9. Perjalanan kurang lebih 5 jam lewat Suramadu karena jauh setengah mati. Dan di Madura itu sering ada pasar tumpah kaget gitu loh. Itu benar-benar bikin macet jalanan ya, teman-teman. Terus akhirnya sampai sana kita ya basa-basi lah karena pertama kali ketemu, dan saya diem aja karena nggak ngerti apa-apa ya, teman-teman. Nggak ngerti apa-apa sampai akhirnya sore jam 5 jam 6 baru pulang. Closing nggak, teman-teman, nggak closing gitu, teman-teman. Padahal saya waktu itu deh, ini kayak closing orang ini, kayak closing. Dan waktu itu saya cuma nawarin premi berapa sih, 6 juta tok satu keluarga. 5 orang premi 6 juta per bulan. Nggak closing, teman-teman. Tapi kemarin pas saya mau ke Korea, tahu nggak, teman-teman, akhirnya closing dulu 14 juta per bulan total satu keluarga. Jadi saya tetap hubungan baik, sempat menyempatkan juga untuk ke Madura, ya prospek sambil mampir. Terus waktu kemarin mau ke Korea itu anaknya, singkat cerita, anaknya sakit di Siloam, terus buntu, itu parah banget sampai ngebengkak ya, pembengkakan parah banget karena udah telat penanganan. Dan juga orang tuanya ini, si papanya bapak ini kena katarak, mesti operasi di RS Undaan. Dan waktu itu dia mulai berasa bahwa kalau ada asuransi susah ya gitu, perlu moro-moro keluarin dana mendadak yang cukup gede. Dan akhirnya kepikiran untuk buka asuransi karena di Siloam itu kan banyak orang asuransi katanya lagi bersemayam lah di sana ya. Jadi di prospek dari AXA, dari Allianz, dari Manulife segala macam. Oh enggak usah, saya sudah punya ini asuransi Prudential. Terus ditawarin juga sama orang Prudential. Dijawablah, oh saya udah punya Prudential. Saya ikut di agent namanya David. Padahal belum jadi nasabah. Tapi karena saya selalu jaga hubungan baik ya, karena ya itu tadi saya bilang kan, di sini modal konsisten aja, konsisten kita jaga hubungan baik. Orang nyaman dengan kita pasti. Enggak ambil sekarang, jangan pesimis, teman-teman. Suatu saat pasti ambil kok. Itu yang saya yakini di sini ya. Dan akhirnya nanya, David, kalau aku ikutin anakku kesehatan gimana? Minimal berapa? Oh minimal sih sekarang ya paling ya 500 ribuan bu gitu. Oh boleh sih, coba nanti hitungin ya. Mau janjian ketemu, ternyata nggak jadi ketemu hari itu juga karena orang tuanya nggak kuat, jadi harus balik ke Madura lagi. Terus saya bilang ya udah nanti ketemu di Madura aja bu ya, setelah saya pulang dari Korea. Setelah pulang dari Korea akhirnya saya bilang, bu lusa saya ke Madura. Setelah kick off saya ke Madura. Terus dari awal saya bilang, bu David jujur ya,
nggak suka nawarin orang kesehatan, rawat inap kayak gini-gini nggak suka. Karena apa? Biasanya kalau rawat inap ini kita kan setiap tahun, kita kan nggak di Indonesia, dimana setiap tahun itu inflasi meningkatnya tidak karuan, terlebih untuk kesehatan bisa sampai 100% bahkan ya, tergantung rumah sakitnya lah. Biasanya kalau orang ikut kesehatan itu 3-4 tahun mesti di-upgrade plafon kelas kamarnya. Nah itu nggak semua orang mau lah. David jujur nggak sukanya di situ, itu pertama. Dan kedua, orang biasanya kalau kita prospek sekarang iya bilangnya paham, nanti ke depannya ada rupanya nyalain kita. Nah jadi takut ada perselisihan seperti itulah teman-teman. Jadi saya bilang bakalan seperti itu. Terus kamu nawarin orang selama ini apa? Cuman 2 top Bu saya nawarin. Satu garansi aset CCB sama aset creation, paper asset. Jadi saya langsung bilang saya jual CCB sama paper asset. Paper asset yang dulu pernah saya jelasin ke Bapak. Oh ya udah. Terus ya udah saya prospek, saya cuma jelasin kesehatan ada 2 intinya, on bill sama yang plafon. Ibu mau pilih yang mana? On bill atau plafon? Oh on bill. Ya udah on bill kayak gini, plafon kayak gini. Dia milih oh ya udah aku mau on bill kelas sama 1 jutaan PPh. Oke selesai. Terus yang tadi kamu bilang CCB itu apa David? CCB kayak gini Bu. Ya udah saya prospek, tek selesai. Terus si bapaknya ini bilang, David kalau ikutnya nggak boleh 5 juta per bulan, misal ikutnya cuma 10 juta per bulan, bisa nggak CCB-nya kayak gitu? Oh ya bisa banget Pak. Terus akhirnya ya udah selesai tanda tangan, closing CCB itu 10 juta per bulan sama lainnya PPh 1 jutaan sekian. Ya mungkin gitu aja sih. Ya kurang lebih seperti itu sih. Kalau untuk apa maksudnya perjalanan saya kan tadi udah lumayan lengkap ya di Sandipan. Ya proses saya gitu ya biasa aja sih, karena sebenarnya kan ilmu prospek ya gitu-gitu aja sih teman-teman ya. Bagaimana cara kita penyampaiannya itu yang paling penting. Nah kita cara penyampaiannya itu loh dari mana ya, dari acara seperti ini juga kita belajar dari orang kalau kamu penyampaiannya seperti apa. Terus kemarin ini saya baru dapat ilmu baru teman-teman. Kalau dari ilmu NLP ya, kita mesti belajar untuk pacing sama leading orang. Nah pacing ini itu gimana caranya kita apa ya punya sesuatu yang bisa buat attract orang itu supaya dia mau perhatian kita itu gimana. Terus yang paling penting juga leading teman-teman. Selama ini kita kebanyakan agent kan apa ya, kalau ngobrol sama klien nasabah itu kita sering kasih statement terbuka kayak ketemuan minggu depan ya, harinya terserah kayak gitu. Nah itu jangan teman-teman. Jadi kita mesti kasih batasan sebatas-batasnya, seminim mungkin. Jadi misal aku mau ketemuannya Rabu, jamnya jam 3 sore. Ya udah, itu kita harus benar-benar apa ya, ngarahin orang itu ngikutin omongan kita. Itu harus berani kita teman-teman. Ya kayak gitu teman-teman. Ya mungkin itu sih teman-teman. Mau dilanjut sesi tanya jawab mungkin. Yuk kita kasih plus dulu. Mungkin ada yang mau tanya, boleh silakan. Ari. Ada yang mau tanya? Oke. Berarti selama ini masih rata-rata masih canvassing terus ya? Sekarang sih udah berusaha enggak sih, karena canvassing itu satu capek, kedua lama prosesnya. Jadi kalau bisa referensi. Jadi sekarang berusaha memaksimalkan nasabah saya yang terbatas ini untuk diminta referensi kayak gitu. Saat canvassing yang mana kan tidak bisa. Iya. Nah kalau tanya tadi ini masuknya pertama gimana? Saya kalau canvassing gini sih biasanya. Saya kan suka ke toko-toko ya biasanya. Karena kalau toko kan udah tahu jam-jamnya kan kita.
Itu yang paling penting juga sih teman-teman. Nanti mesti tahu jam-jamnya toko. Misal kayak tokonya jam 12, jam 1 biasanya agak sepi, itu baru kita datengin ya. Atau pas hujan, gerimis, hujan itu bagus sih, karena toko biasanya sepi. Nah, biasanya saya gini. Siang kok saya dari Prudential gitu. Boleh ngobrol benar kok. Oh iya, ada apa? Nah, enggak gini kok, kebetulan David hari ini lagi dapat tugas untuk survei mengenai pengetahuan masyarakat di luar sana, terlebih nasabah-nasabah Prudential mengenai produk barunya kita, program barunya kita, paper aset sama CCP. Sorry, kok sebelumnya nasabahnya Prudential. Nasabahnya Prudential ya? Oh bukan. Ya tadi itu kan dia jawab, iya apa bukan? Oh, kalau dia jawab iya, oh sudah ikut berapa lama? Kalau jawab bukan, oh ikut asuransi apa lo? Polisnya udah berapa? Nah, biasanya kalau saya suka supaya bisa masuk ke orang itu jual CCP aja teman-teman. Karena apa? Semua orang sebetulnya butuh CCP. Ya, kok bisa semua orang butuh CCP? Karena gini, misal kita ada nasabah, dia punya uang pertanggungan besarnya 10M, tapi itu lintang. Saat terjadi resiko, ya kena resiko, misalkan sakitnya kanker, nggak langsung mati, kankernya sampai 3 tahun, kira-kira berguna nggak teman-teman 10M tadi? Belum terpakai, nggak bisa teman-teman. Jadi kalau dia punya uang pertanggungan tapi lintang, dia mati. Tapi kalau dia punya CCP 10M pasti cair kan. Itulah makanya orang mesti punya CCP dulu baru punya lingkungan. Itu yang kita mesti tanamin ya teman-teman, karena jangan sampai nanti waktu beneran jadi resiko loh punyanya UP cuma UP jiwa toh dikomplain, takutnya gitu, dan kita ya nggak bisa berbuat banyak. Nah itu kita mesti ya cerdik di situ, yang paling utama. Terus kebutuhan CCP di setiap orang itu sebenarnya ya nggak terbatas ya, karena CCP ini semakin banyak kan akan fungsinya semakin bagus ya, bisa untuk menggaransi aset, income seperti itu, untuk garansi survive juga. Misalkan sakit kan butuh berobat banyak. Nah, ya udah biasanya aku masuk untuk bedah polis. Caranya gini, Koko kan tadi bilang sudah punya asuransi banyak. Nah, ngomong-ngomong, Koko ngerti nggak manfaatnya apa, isi polisnya apa? Pasti dia bilang, yo ada lah, pokoknya kesehatan ono lah. Gampang. Orang kan pasti tahunya gitu. Oh, sorry, hari ini sebenarnya David datang itu bukan buat nawari kesehatan. Nah, biasanya orang gini, masuk disamperin aja asuransi, happy apa malah risih teman-teman? Risih ya. Nah, kita harus belajar apa ya? Harus jual apa ya? Jual mahal juga teman-teman. Oh, tenang aja kok. Koko joget dulu. Aku hari ini nggak bakal nawari Koko, nggak bakal jualin Koko. Joget dulu. Jadi biar dia itu juga cegah gitu loh teman-teman. Nah hari ini loh, aku pengen jaganya aset Koko tok dengan cara gratis. Ya apa sih caranya? Nah baru kita jelasin CCP. Ini caranya Pak Wibi sih teman-teman. Saya dapetin waktu ikut kelas GAP QAD program ya. Jadi pasti dia kan nanya ya. Nah maksudmu apa Fit? Gitu. Gini kok, saya langsung bilang, satu kepastian di dunia ini apa sih? Semua orang pasti meninggal berulang, setuju nggak? Ya, dia pasti bilang gitu. Kan nggak mungkin kan ada orang yang hidup terus nggak mati-mati. Nah, terus saya nanya, nah kalau misalkan ke depannya David kena resiko, David meninggal, kok ngerti nggak? Meninggalnya karena apa? Kayak apa meninggalnya? Kira-kira orangnya tahu nggak? Kita jawab. Cuman ini 2 cara tok. Satu, David meninggalnya dadakan. Kedua, meninggalnya nggak dadakan. Kalau misalkan David meninggalnya dadakan, paling keluarga cuma nangis-nangis tok. Selesai 3 bulan, move on, nggak ngeluarin duit, bener ya. Nah, tapi kalau misalkan, sorry, David meninggalnya nggak dadakan. Contoh misal David kena kanker, kira-kira David habis biaya berapa? Nah, dia kan juga mikir. Nah, tapi sebelumnya teman-teman, dari awal waktu kita ketemu, kita mesti fact finding juga ya. Fact finding, usianya berapa? Dari kita tahu usianya itu tadi,
kita mesti punya yang namanya tabel garansi aset. Tahu ya teman-teman ya, yang ada preminya usia sekian, premi berapa. Nah, kita kan lihat dari tokonya, pembelinya kayak gimana. Misal kami, wah kayaknya ini ikut 5 juta, 10 juta kayaknya mampu lah. Kita lihat premi 10 juta, usianya misal 30 tahun. Oh misalkan 30 tahun, 10 juta dapat 10 M. Kita bilang aja, oh kira-kira orang kayak David tadi kena kanker 10 M masuk nggak habisnya? Yo masuk sih. Nah 10 M dibikin ternyata preminya 10 juta udah mampu. Nah itu pasti bisa pusing teman-teman. Nah terus habis itu kita bilang lagi ke dia gini, 10 M masuk ya Bu. Nah terus, misal kayak David tadi kena kanker, bisa kerja lagi nggak? Nah ini kita ngomongin garansi kita. Ya jelas gak bisa lah, pasti dia kan bilang gitu. Terus misalnya kayak David nggak kerja gitu tuh, kira-kira yang bakal kasih David duit setiap bulannya siapa? Dimana tiap bulan David punya cicilan buat mobil, KPR, KRK, kartu kredit, segala macam, bayar asuransi, sih bayar siapa? Masih orang kan mikir, ya. Nah, makanya itu tuh. Setiap orang itu perlu namanya CCP. Nah, baru kita mulai tulis. CCP itu bisa berfungsi sebagai tiga fungsi ya. Mungkin kalau mau ditulis ya boleh. Ya. Boleh, ayo ditulis ya. Oh, mau tulis boleh. Iya ya kalau mau. Nah, lanjut ya teman-teman. Nah, semua orang itu perlu namanya CCP. Nah, dia kan dari awal kita ngomong CCP, pasti dia akan penasaran kan teman-teman. Apa sih CCP itu? Ya, CCP ini adalah krisis over benefit. Nah, dia bisa berfungsi sekaligus sebagai 3 peran. Satu sebagai garansi untuk survive. Kedua, garansi untuk income. Lalu ketiga, garansi untuk aset. Nggak jelas ya ini. Dua-duanya biru sih. Nah, terus kita bilang, kenapa kok CCP bisa dibilang sebagai garansi aset teman-teman? Nah, garansi aset itu seperti ini. Contoh, David tadi kena kanker lah. Kalau David kena kanker lah, kira-kira keluarga akan mengusahakan pengobatan yang terbaik enggak teman-teman? Iya apa enggak? Ya, pasti dibawanya ke luar negeri kan, misal ke Singapura. Nah, dibawalah ke Singapura. Nah, saat di Singapura di rumah sakit, dokter bilang sama mamanya David, Bu, kalau misalkan ya anak ibu ini mau sembuh, ya ibu mesti ambil paket kemo. Sekali kemo 250 juta. Tak jamin 20 kali pasti anaknya itu sembuh. Namanya dokter. Kalau omongannya ini omongan yang menyembuhkan atau omongan cocok-cocokannya ini biaya teman-teman. Pasti biaya ya. Tidak mungkin omongan yang menyembuhkan. Ya udah, mama kan pasti nyamperin ke saya. Fit, nah, tadi barusan dokter bilang, lek lu pengen sembuh, itu harga kemonya kok kayak harga jual rumahnya kita loh. Mungkin enggak mamaku bilang, wes gini aja daripada jual rumah, daripada ngabis-ngabisin duit, mati wae. Mungkin enggak teman-teman? Enggak mungkin ya. Jadi selama masih ada yang bisa dijual, pasti dijual. Ya kan? Makanya banyak orang bangkrut karena nggak punya asuransi. Makanya CCP disebut sebagai garansi aset. Lalu yang kedua, garansi untuk survive. Ya, sama kayak tadi kita bilang, tadi kan Bapak bilang untuk sampai sembuh, benar-benar sembuh total bisa sampai 10 M. Nah, 10 M berarti Bapak mesti punya loh 10 M ini. Karena apa? Kita punya duit, ya ibaratnya kasarannya kita lagi kena musibah, tapi kita megang duit banyak banget. Kita mau sembuh itu bisa nggak?
kita bisa mengupayakan sebagus mungkin kan teman-teman. Benar nggak teman-teman? Kita mau lari ke Jepang, ke Amerika tuh bisa loh teman-teman. Karena sekarang semakin berkembangnya zaman, teknologi kedokteran semakin maju teman-teman. Cuman biayanya itu makin mahal. That's why kita perlu CCB sebanyak-banyaknya teman-teman. Nah, kita bilang, oh, lu harus punya belum CCB-mu segini. Nah, jadi kan dia mikir, wah piro ya punya aku ya. Nah, di saat itu tak jamin dia nanti pasti bakal ngeluarin polisnya teman-teman. Tapi ya kalau bisa dari awal dikeluarin polis itu ya baik. Review polis terlebih dahulu itu lebih baik. Lalu yang terakhir teman-teman, ini garansi untuk income. Nah, garansi income ini simpel teman-teman. Ya kita pasti semua sudah tahu ya. Garansi income. Garansi income ini ya kita bilang, misal ada namanya Michael, usia 30 tahun. Nah, si Michael ini dia punya total pengeluaran per bulan itu 50 juta. 50 juta per bulan. Kalau di breakdown ya teman-teman, ternyata 50 juta per bulan ini untuk biaya-biaya semua loh teman-teman. Satu untuk cicilan KPR, kedua untuk cicilan KRK bank, ketiga untuk cicilan mobil, untuk cicilan kartu kredit, biaya hidup, entertain, dan lain-lain. Kalau di total ternyata dia habis 50 juta sebulan. Minim harus punya 50 juta sebulan supaya ini bisa terpenuhi. Nah, berarti berapa si Michael ini mesti siapin sisi untuk garansi income-nya dia? Kita mesti tahu cepat. Cara ngitungnya gampang teman-teman. Ini dikalikan 200. Cara cepatnya ya sebenarnya dari ini kita jelasin juga ya. Ini yang cara cepatnya supaya kita ketok pinter di depan nasabah. 50 juta per bulan dikali 12 bulan dibagi dengan rata-rata suku bunga deposito bank ya. Nah, deposito bank di Indonesia kan sekarang rata-rata berapa sih teman-teman? 4% ya. Tapi ada bank yang tanda kutip bisa kasih sampai 8%. Cuman kita bilang ambil standarnya 6% boleh ya. Nah, ini bisa dicoret kan 200. Ketemunya pasti 10M. Nah, jadi kita dari awal sudah harus nulis 10M teman-teman. Kita tulis 10M tapi kita bilang oh harusnya 10M. Tapi kita hitung bareng lagi yuk supaya dia memperhatikan kita ya. Kita keluarin kalkulator HP. Kita hitung seperti ini. Benar nggak aku 10M? Oh ternyata benar. Supaya apa? Kita ketok pinter di depan nasabah teman-teman. Ojo sampai kita ngitung durung mari si nasabah harus mari ngitung. Itu nggak ketok pinter aja. Itu kita harus ketok pinter di depan nasabah. Nah 10M. Nah berarti kita mesti si Michael ini Pak Michael ini mesti punya 10M loh. Kenapa? Karena lek sampai terjadi resiko beneran gini, elek-elekan, goblok-goblokan, gak bisa kerja, gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa menghasilkan duit. 10M ini cair,